Hello guys, hai. Ketemu lagi kita. Jadi gini aja, yang di bawah ini itu lembaga eksekutif sama lembaga legislatif, kok nggak salah ya. Tapi nggak kok, benar-benar. Jadi ingat ya, itu di review dan satu matkul, satu polio. Ini kan ada dua matkul, jadi perlu dua polio aja. Misalnya, jadi kita kasih A dan B, pokoknya you know lah, ngerti lah. Udah anak kuliahan masalahnya. Yaudah intinya terserah kalian ya. Yaudah gitu aja. Dah, jangan kangen ya. Dadah. Selamat mendengarkan. Maaf banget ya. Kok emang suaranya kekecilan, maaf ya. Soalnya bapaknya nggak pakai mic, terus HP gue juga nggak kayak HP-HP yang lain. Jadi maaf banget ya. Jadi gini aja, saran gue pakai headset. Kok emang nggak mau, kalian cari. Udah intinya gitu aja deh. Tapi kalau menurut gue itu yang bapak ngomongin itu emang udah bener-bener yang penting-penting. Jadi tulis aja gitu. Dah. Selamat mengerjakan. Bye bye. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Pada kuliah kali ini saya akan memberikan materi atau pokok bahasan mengenai suprastruktur politik, ya, khususnya lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Pada perkuliahan minggu yang lalu kita telah membahas mengenai infrastruktur politik, khususnya kelompok kepentingan, kemudian kelompok penekan. Kita juga telah membahas mengenai partai politik. Nah, sekarang kita membahas mengenai lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Jadi partai politik itu kan mewadahi berbagai macam kepentingan. Jadi kalau kelompok kepentingan hanya satu kepentingan, maka partai politik itu kan menjadi wadah bagi berbagai macam kelompok kepentingan. Nah, partai politik kemudian kita tahu sendiri kemarin salah satu fungsinya adalah melakukan namanya rekrutmen politik. Jadi apa? Menyaring figur-figur yang dipersiapkan nantinya menjadi para pemimpin politik. Nah, mereka itu diperjuangkan oleh partai politik itu melalui mekanisme yang kita namakan sebagai pemilihan umum. Nah, dari pemilihan umum lah itulah kemudian terbentuklah sebuah lembaga namanya lembaga legislatif. Nah, lembaga legislatif itu kalau bahasa populernya dikenal dengan nama parlemen. Nah, kalau kita bicara mengenai lembaga legislatif itu apa sih lembaga legislatif? Ya, lembaga yang menjadi wadah bagi masyarakat ya, untuk menyampaikan aspirasinya, atau dengan kata lain lembaga legislatif tidak adalah badan perwakilan politik. Itu terbentuk kalau di negara demokratis melalui pemilihan umum ya. Yeah. Tapi apakah hanya di negara demokratis? Tidak. Kalau kita bicara mengenai parlemen, di negara-negara yang otoriter sekalipun juga mereka juga memiliki parlemen. Anda tahu Korea Utara itu kan tidak ada pemilu, itu partainya cuma satu, tapi ada parlemen Korea Utara. Saudi Arabia tidak ada pemilu, ada parlemen Saudi Arabia. Nah, cuman memang kemudian peranannya kemudian berbeda. Gitu. Kalau di negara-negara yang sistem politiknya demokratis, memang parlemen itu kemudian menjadi wadah bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya, melalui kemudian dari situlah kemudian parlemen kemudian memprosesnya menjadi sebuah kebijakan. Gitu. Parlemen juga melaksanakan fungsi pengawasan. Parlemen juga selain itu parlemen juga menyusun anggaran. Itu kalau di negara demokratis. Nah, tapi kalau di negara otoriter itu biasanya parlemen dibuat dalam rangka apa? Menjadi tukang stempel penguasa. Jadi seakan-akan kebijakan yang diambil penguasa itu kemudian seakan-akan sudah merepresentasikan kehendak seluruh rakyat, padahal itu sebenarnya kepentingan penguasa, tapi agar legitimate, agar bisa kemudian perlu mendapatkan stempel dari parlemen, sehingga negara-negara yang otoriter pun akhirnya juga membentuk itu parlemen. Nah, bicara mengenai parlemen, kita mengenal bahwa parlemen itu bukan barang yang baru. Dalam sejarah ketatanegaraan di Inggris pada abad ke-13 sudah mengenal parlemen yang dinamakan sebagai House of Commons. Kalau Anda belajar sejarah Islam itu di zaman ketika Nabi Muhammad itu belum lahir pun di sana di tanah Makkah sana sudah terbentuk
parlemen yang namanya Darun Nadwa. Iya. Jadi istilahnya macam-macam, ada yang menyebut itu sebagai dewan atau majelis lah, itu istilah mas-mas. Tapi intinya sebuah lembaga yang dibentuk merepresentasikan kehendak rakyat ini. Meskipun ya tidak dalam fenomena dalam kasus tertentu kita juga menjumpai bahwa kehendak dewan, kehendak parlemen kadang juga tidak sejalan dengan kehendak rakyat. Tapi intinya parlemen itu dibentuk kalau dalam konteks demokrasi sebagai lembaga yang mewadahi kepentingan rakyat. Nah kita bicara sekali lagi parlemen. Nah parlemen terbentuk kalau di negara demokratis melalui pemilu. Tapi kalau di negara otoriter itu parlemen dibentuk itu oleh penguasa. Nah dimanapun juga di negara manapun juga di dunia ini hampir sekarang semuanya memiliki parlemen, hanya sedikit yang tidak memiliki, hanya sedikit yang tidak memiliki parlemen. Itu kebanyakan memiliki parlemen. Nah parlemen itu umumnya terbagi ke dalam dua kamar. Jadi ada, kalau Anda lihat seperti di Indonesia ya, di Indonesia itu kan parlemen kita mengenal dua macam ya. Ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, ada juga namanya DPD. DPR itu kan representasi dari partai politik, mereka mewakili orang. Tapi kalau DPD itu mewakili ruang. Makanya kalau DPD itu semua provinsi itu haknya sama. Hanya berhak menempatkan 4 orang, karena mau provinsinya itu penduduknya padat atau tidak itu dianggap sama. Maka kemudian hanya 4 orang. Itu namanya sistem dua kamar, kalau dalam bahasa Inggrisnya bicameral. Jadi parlemen itu ada yang sistemnya unikameral, ada juga yang namanya bicameral. Unikameral artinya cuma satu kamar. Itu biasanya untuk negara-negara di mana jumlah penduduknya itu tidak begitu besar, itu biasanya cukup satu kamar. Tapi untuk negara-negara di mana jumlah penduduknya itu besar, itu biasanya menerapkan bicameral. Indonesia menerapkan bicameral. Amerika Serikat itu menerapkan bicameral. Jadi kalau di Indonesia ada DPR mewakili orang, DPD mewakili ruang, kemudian DPD dan DPR itu kemudian dalam satu wadah namanya MPR. Nah kalau di Amerika Serikat itu mengenal DPR, sekarang namanya dalam bahasa Inggris House of Representatives, itu namanya DPR. Nah kemudian mengenal juga namanya DPD. DPD kalau di Amerika namanya Senat. DPD kalau di sini mewakili provinsi bersama mewakili negara-negara bagian. Nah House of Representatives atau DPR dan atau Senat itu kemudian bergabung dalam satu wadah namanya Kongres, itu di Amerika. Ya, di Inggris juga demikian. Di Inggris ada yang kita sebut sebagai DPR, sana namanya House of Representatives, itu dipilih melalui pemilu. Tapi kalau di Inggris tidak mengenal namanya perwakilan negara bagian. Jadi memang di Inggris parlemennya juga dua kamar, juga bicameral. Satu namanya House of Representatives, itu mewakili rakyat, dipilih melalui pemilu. Yang satu namanya House of Lords. House of Lords itu adalah mewakili kaum bangsawan. Itu juga dua kamar. Nah rata-rata itu parlemen. Nah umumnya kalau di negara-negara yang demokratis itu parlemen itu dibekali dengan 3 macam fungsi ya. Ada namanya fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi budgeting atau anggaran. Fungsi legislasi artinya membuat kebijakan, artinya mengesahkan kebijakan. Jadi kepada DPR diberikan itu hak, namanya hak inisiatif. Hak inisiatif seperti apa? Parlemen itu boleh memiliki inisiatif untuk mengajukan RUU, itu nggak harus nunggu dari eksekutif itu. Nah, nanti kemudian bersama eksekutif dibahas, ketok palu menjadi sah, menjadi undang-undang. Tapi kalau kebanyakan di dunia itu rata-rata meskipun normatifnya parlemen diberikan hak untuk mengajukan sendiri RUU, tapi kebanyakan RUU itu adalah hasil ajuan dari pihak eksekutif. Sehingga eksekutif itu di saat yang sama bisa memainkan peran legislasi, tapi legislasi di saat sama tidak bisa memainkan fungsi eksekusi. Selain legislasi ada juga pengawasan ya. Kalau pengawasan itu apa? Memastikan agar tidak terjadi namanya penyalahgunaan wewenang, itu namanya pengawasan. Mekanismenya banyak pengawasan, bisa membentuk pansus itu pengawasan, membentuk panja, kemudian memanggil mitra kerja untuk melaksanakan rapat dengar pendapat,
kemudian menggelar angket, interpelasi itu semuanya. Bahkan sampai mengusulkan pemberhentian presiden itu termasuk dari bagian dari pengawasan. Dan berikutnya ada namanya budgeting ya, budgeting artinya apa? Menyusun anggaran ya. Tapi faktanya sekali lagi yang namanya RAPBN, RAPBD itu prakteknya itu hasil usulan dari eksekutif. Mereka akhirnya tinggal membahas. Nah itu tadi adalah legislatif ya. Pemilu itu menghasilkan lembaga legislatif. Nah selain menghasilkan lembaga legislatif, pemilu juga menghasilkan, kalau di negara demokrasi itu menghasilkan lembaga eksekutif. Lembaga yang bertugas untuk melaksanakan namanya apa? Eksekusi kebijakan eksekutif. Nah kalau di Indonesia kepala eksekutif itu adalah presiden kalau di level pusat. Presiden kemudian nanti dibantu oleh menteri sama para menteri, pejabat setingkat menteri. Nah semuanya itu disebut sebagai kabinet. kabinet Level pusat. Nah itu presiden menjadi pejabat eksekutif. Nah mengenai lembaga eksekutif itu juga ada banyak macam ya. Ada yang lembaga eksekutif di mana kepala negara itu di saat yang sama kemudian menjabat sebagai kepala pemerintahan. Itulah negara-negara yang menerapkan sistem namanya presidensial, kabinet presidensial. Tapi ada negara di mana terjadi pemisahan, ya. Pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, itulah yang mereka yang menerapkan namanya sistem parlementer. Presiden itu hanya simbol, kekuasaan sehari-hari itu dijalankan oleh perdana menteri. Itu parlementer. Nah, secara normatif itu yang namanya sistem kabinet itu hanya mengenal dua macam ya. Ada presidensial. Presidensial itu berarti apa? Kepala negara merangkap sebagai kepala pemerintahan. Itu presidensial. Ada juga yang namanya parlementer. Parlementer itu terjadi pemisahan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Nah, kepala pemerintahan itu umumnya bertanggung jawab kepada parlemen. Jadi setiap saat kalau dia tidak dipercaya oleh parlemen dia harus mundur. Nah itu normatifnya seperti itu. Tapi dalam pelaksanaannya juga kita jumpai berbagai macam varian. Ada namanya presidensialisme tapi rasa parlementer gitu. Ya, seperti di Indonesia sekarang itu namanya presidensialisme rasa parlementer. Memang Pak Jokowi atau Pak SBY atau sebelumnya itu mereka kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Tapi mereka pada kenyataannya itu juga memerlukan dukungan di parlemen. Mereka harus memiliki koalisi pendukung yang ada di parlemen. Dan dalam posisi seperti itu sebenarnya apa? Kepala negara yang merangkap kepala pemerintahan dalam sistem kabinet presidensialisme rasa parlementer atau bahasa Indonesia presidensialisme quasi parlementer. Itu dia itu tidak merasa leluasa. Iya Pak Jokowi itu bisa leluasa menentukan menteri-menterinya sendiri kan mungkin. Jadi ada presidensialisme rasa parlementer. Tapi ada juga apa? Parlamentarisme rasa presidensial. Betul. Pejabat eksekutif dibedakan menjadi dua macam, kepala negara dan kepala pemerintahan. Kepala negara presiden, kepala pemerintah perdana menteri. Tapi ternyata apa? Ternyata yang dominan malah presidennya. Itu yang terjadi di Rusia kan demikian. Jadi Presiden Vladimir Putin itu presiden ya. Kemudian ada juga perdana menteri kalau nggak salah namanya perdana menteri Medvedev kalau nggak salah. Nah, tapi faktanya yang populer itu presidennya, Presiden Vladimir Putin. Demikian juga di Turki kan juga demikian. Presiden Erdogan didampingi oleh Perdana Menteri Ahmet Davutoglu. Tapi faktanya presidennya kan lebih populer. Iya. Harusnya kalau dengan sistem parlementer itu kemana-mana itu yang pertemuan internasional yang hari ini Perdana Menteri. Tapi bukan enggak. Nah itu
itulah, jadi ada presidensialisme, ada parlementer, ada presidensialisme tapi rasa parlementer, ada parlamentarisme tapi rasa presidensialisme. Nah, lembaga eksekutif itu kemudian lagi-lagi kan dipimpin oleh pejabat politik ya, sama seperti di parlemen. Nah, kelebihan lembaga eksekutif dibanding dengan lembaga legislatif adalah lembaga eksekutif itu didukung dengan seperangkat sistem ya, seperangkat organisasi yang kita namakan sebagai apa? Birokrasi. Birokrasi itu dari kata biro dan rasi. Biro itu adalah kantor, rasi itu pemerintah, pemerintah yang dijalankan apa tuh? Dalam kantor. Itu namanya birokrasi. Kalau di Indonesia istilah birokrasi identik dengan PNS, bagian sipil, atau yang sekarang kita namakan sebagai aparatur negara. ASN. Ada aparatur sipil, aparatur militer, aparatur Kepolisian. Jadi birokrasi itu apa sih birokrasi itu? Birokrasi adalah Pemerintah. organisasi rasional yang dibentuk dalam rangka untuk melaksanakan kebijakan. Itu namanya birokrasi. Misalnya kalau di level provinsi, gubernur, kemudian wakil gubernur itu adalah pejabat politik. Mereka itu kemudian apa? Dibantu oleh Pak Sekda selaku pejabat birokrasi. Nanti Pak Sekda membawai sekretaris daerah, apalagi SKPD, kerja perangkat daerah, organisasi teknis. Birokrasi itu cirinya apa sih? Birokrasi cirinya pertama, birokrasi itu mengenal namanya hierarki. Hierarki artinya apa? Tingkatan ya. Jadi kalau Anda nantinya hidup dalam birokrasi, Anda akan hidup dalam tingkatan-tingkatan. Seorang itu kemudian semakin tinggi pangkatnya, maka semakin tinggi pula kekuasaannya. Semakin tinggi pula bayarannya juga gitu. Itu apa tuh? Birokrasi cirinya pertama formal, hierarki. Ada perbedaan tinggi rendah didasarkan atas besar kecilnya kekuasaan, besar kecilnya kemenangan. Kemudian birokrasi ciri berikutnya adalah mengenal namanya formalisasi. Jadi segala macam aturan itu harus dituangkan secara tertulis, itu namanya formalisasi. Kemudian berikutnya apa? Birokrasi itu ciri berikutnya adalah meritokrasi. Meritokrasi itu apa? Meritokrasi itu artinya penempatan seseorang ke dalam suatu jabatan itu dilakukan atas dasar kompetensi, itu namanya meritokrasi. Maka birokrasi yang menerapkan meritokrasi itu dikenal juga dengan apa? Birokrasi yang menerapkan namanya apa? Ini namanya merit system. Merit system ini lawan katanya. Lawan katanya adalah apa? Spoil system. Jadi cirinya tadi apa? Hierarki, kemudian berikutnya formalisasi, kemudian berikutnya meritokrasi, dan berikutnya lagi adalah impersonalitas. Impersonalitas maksudnya apa? Hubungan antar individu di dalam birokrasi. Ya. Hubungan antar individu, antar person di dalam birokrasi. Itu didasarkan pada mekanisme yang memisahkan antara urusan pribadi dengan urusan dinas. Atau dengan kata impersonalitas itu terjadi pemisahan antara urusan pribadi dengan urusan dinas. Itu impersonalitas. Nah, ya masih banyak lagi itu ciri-ciri birokrasi antara lain. Nah, birokrasi itu normatifnya adalah institusi yang melaksanakan kebijakan. Dia menjadi alat bagi pejabat politik, bagi para politisi untuk mewujudkan harapan-harapan rakyat, untuk mewujudkan kebijakan. Tapi kalau kita lihat dalam konteks negara-negara di dunia ketiga atau negara-negara sedang berkembang, itu birokrasi faktanya tidak semata-mata menjadi organisasi pelaksana kebijakan. Birokrasi juga tumbuh menjadi suatu kekuatan politik yang mandiri. Bahkan dia menjadi kekuatan politik yang dominan. Kenapa itu?
Kenapa bisa demikian? Kenapa? Karena negara-negara sedang berkembang atau negara-negara dunia ketiga itu adalah negara-negara apa yang negara-negara baru, negara-negara yang lahir sebagai akibat terjadinya perang dunia kedua. Mereka itu kehidupannya belum stabil, belum memiliki lembaga-lembaga yang mapan sebagaimana dimiliki oleh negara-negara maju. Iya. Ada partai politik, iya ada di negara-negara sedang berkembang, tapi partai politik di negara-negara sedang berkembang itu belum bisa maksimal dalam memainkan peranan sebagai partai politik. Di Indonesia kan yang namanya partai politik, contohnya di Indonesia partai politik itu fungsinya hanya apa? Hanya untuk pengumpul suara pada saat Pemilihan. Setelah itu sepi, kantor partai sepi lagi. Iya benar Makanya banget. di zaman Soeharto, Bener zaman banget, Orde Baru, guys. partai politik tidak disebut partai politik, tapi apa? OPP, organisasi peserta pemilu. Dan untuk apa disebut partai politik? Kalau fungsinya hanya untuk ikut pemilu. Pemilu. Kita tahu partai politik fungsinya banyak, bukan hanya ikut pemilu, tapi juga memainkan peran artikulasi, kepentingan, kemudian apa? Agregasi, rekrutmen politik, sosialisasi politik, komunikasi politik. Iya. Oke, saya kira itu lembaga kita telah membahas mengenai lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Demikian kuliah dari saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.